Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat yang baru gabung di channel ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga kalian suka dengerin cerita ini. Langsung aja, mari kita simak ceritanya. Anto adalah seorang pria berumur 40 tahun. Ia tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran desa bersama istrinya dan 2 orang anaknya yang masih sekolah. Hidupnya sederhana tapi penuh kesulitan. Sejak muda, Anto tak pernah berhenti berusaha. Ia pernah berjualan sayur, beternak ayam, membuka bengkel kecil, bahkan mencoba berdagang keliling. Namun sayangnya, semua usaha itu selalu gagal. Entah karena rugi, tertipu, atau tidak laku. Setiap kali gagal, Anto mencoba lagi dengan harapan rezekinya akan berubah. Tapi hasilnya tetap sama. Hidupnya seolah tidak pernah naik. Utang di warung semakin menumpuk. Anak-anaknya sering menunggak uang sekolah, dan istrinya pun sering menangis karena tak tahu harus masak apa besok. Suatu sore, Anto duduk di depan rumahnya yang mulai rapuh dimakan usia. Ia menatap sawah di kejauhan, melihat matahari mulai tenggelam, dan menarik napas panjang. Dalam hati ia berkata, "Kenapa hidupku selalu begini? Apa aku memang ditakdirkan miskin selamanya?" Air matanya hampir menetes. Bukan karena cengeng, tapi karena lelah berjuang tapi tak pernah berhasil. Malam itu suasana rumah sangat sepi, hanya suara jangkrik terdengar di luar. Istrinya tak banyak bicara, hanya sesekali melirik Anto yang termenung lama di depan pintu. Anak-anaknya sudah tidur, tapi Anto masih duduk diam, pikirannya kacau. Ia merasa gagal sebagai kepala keluarga. Harga dirinya hancur. Dalam benaknya muncul pikiran aneh. Mungkin ia harus pergi jauh. Bukan untuk lari, tapi mencari jawaban. Kenapa hidupnya selalu sial? Dan adakah jalan untuk mengubah nasibnya? Dan malam itu juga, Anto mulai memutuskan sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sejak malam di mana Anto duduk termenung di depan rumahnya, hidupnya terasa semakin berat. Setiap hari ia bangun dengan harapan baru. Tetapi setiap malam ia kembali ke rumah dengan tangan hampa. Utang bertambah, anak-anaknya kerap menahan lapar, dan istrinya tak lagi punya senyum penuh. Suatu sore setelah pertengkaran kecil terjadi, istrinya berkata lembut, tapi Anto bisa membaca kelelahan di matanya. "Daripada kita terus seperti ini, bukankah lebih baik kita mencari cara lain?" Kata-kata itu menusuk hati Anto. Ia merasa terluka, bukan karena istrinya menyalahkan, tapi karena ia tidak bisa memberikan apa yang mereka butuhkan. Malam itu, Anto mengambil keputusan yang bagi banyak orang mungkin tampak gila. Ia akan pergi jauh tanpa banyak rencana. Ia hanya membawa sebotol air dan sepotong roti yang diselipkan oleh istrinya. Dengan isyarat khawatir, dia berjalan keluar dari rumah. Langkah demi langkah menuju hutan yang selama ini hanya ia lihat dari kejauhan. Hutan yang sunyi, penuh pepohonan tinggi dan bayangan gelap. Di dalam hutan, suara kehidupan desa perlahan hilang. Terdengar hanya angin yang meliuk, ranting yang patah, dan serangga malam yang bersahutan. Anto berjalan tanpa peta, tanpa arah tetap, hanya mengikuti keyakinan bahwa di sana ia akan menemukan sesuatu. Mungkin jawaban, mungkin jalan keluar, atau mungkin kelegaan. Seiring malam semakin larut, rasa takut mulai merayap. Ia teringat anak-anaknya yang mungkin bangun keesokan hari tanpa sarapan. Ia teringat istri yang mungkin menangis diam di kamar. Tapi semua itu tak menggoyahkan keputusannya. Karena ia merasa, jika ia tetap tinggal dan terus seperti ini, maka ia akan hancur, baik sebagai kepala keluarga maupun manusia. Ketika malam semakin pekat, Anto menemukan sebuah jalan setapak kecil yang lebih dalam menembus hutan. Ia memutuskan berhenti di bawah pohon besar, meletakkan sebotol air dan roti di tanah, dan duduk bersandar. Ia menutup mata dan menahan napas panjang, membiarkan suara hutan masuk ke dalam benaknya. Dalam keheningan, ia berbisik pada dirinya sendiri. "Aku akan berjalan sampai aku menemukan jawabanku. Kalau tidak, maka aku akan terus hidup dalam kehancuran seperti ini." Dan di tengah kegelapan itu, Anto merasa hatinya, meski takut, tapi lebih kuat dari sebelumnya. Ia tahu, malam itu adalah titik balik. Ia akan meninggalkan kehidupan lamanya yang tiba-tiba terasa tidak layak lagi, dan mulai mencari sesuatu yang lebih dari sekadar bertahan. Malam terus bergulir, dan Anto melangkah lebih jauh ke dalam hutan, meninggalkan rumah, meninggalkan suara anaknya tertidur.
meninggalkan rutinitas yang membelenggunya. Ia memilih jalan yang sunyi, jalan yang ditakuti banyak orang dengan modal satu tekad, mencari harapan baru. Langkah kaki Anto semakin berat. Ia sudah berjalan berjam-jam menyusuri hutan yang terasa tak ada ujungnya. Pohon-pohon menjulang tinggi menutup cahaya bulan, membuat jalan setapak tampak suram dan menakutkan. Daun-daun kering yang ia injak menimbulkan suara krek, krek di setiap langkahnya. Sesekali terdengar suara burung malam dan lolongan hewan liar yang membuat bulu kuduknya berdiri. Tapi Anto terus melangkah, meski rasa takut mulai menggigit hatinya. Saya hanya berpikir, aku harus terus jalan, aku sudah terlalu jauh untuk kembali. Beberapa jam kemudian Anto mulai kelelahan. Ia hampir putus asa, sampai akhirnya ia melihat sesuatu di kejauhan. Samar-samar seperti cahaya lampu. Ia terkejut, karena di tengah hutan yang lebat begini, tidak mungkin ada rumah atau kampung. Dengan langkah pelan tapi pasti, ia menuju ke arah cahaya itu. Setelah menembus semak dan pepohonan rapat, Anto terdiam. Di hadapannya terbentang sebuah kampung kecil. Rumah-rumahnya terbuat dari kayu tua, berjajar rapi, tapi anehnya, tidak ada suara apapun. Tak ada orang, tak ada ayam, tak ada tanda kehidupan. Semua rumah tampak kosong, jendelanya terbuka tapi gelap di dalamnya. Di tengah kampung itu, ada satu hal yang menarik perhatian Anto. Sebuah gua besar di ujung lapangan tanah. Mulut gua itu hitam pekat, seolah mengundang siapapun untuk mendekat. Anto berdiri di depan gua itu lama sekali. Angin dari dalam terasa dingin, membuat tengkuknya merinding. Tapi entah kenapa, di dalam hatinya muncul perasaan aneh, seperti ada sesuatu yang memanggilnya. Masuklah. Suara itu terdengar samar, seperti bisikan dari jauh. Anto menelan ludah, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya pikirannya sendiri. Namun langkah kakinya malah bergerak maju, mendekati mulut goa. Ia melangkah perlahan, menunduk, dan masuk ke dalamnya. Di dalam goa, suasananya gelap dan lembab. Hanya ada sedikit cahaya bulan yang masuk dari luar. Anto menyentuh dinding batu yang dingin, lalu duduk di satu sudut. Ia merasa tempat itu aneh, tapi juga tenang. Ia lalu menutup mata dan berbisik lirih. Kalau memang di sini aku bisa dapat petunjuk, aku akan menunggu. Anto memutuskan untuk bermalam di dalam goa itu. Dengan hati campur aduk antara takut dan berharap. Ia tak tahu bahwa malam itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Malam semakin larut. Di dalam goa itu, udara terasa lembab dan dingin. Anto duduk bersila di atas batu besar, mencoba menenangkan pikirannya. Ia menutup mata dan menarik napas panjang, berharap bisa mendapatkan ketenangan, atau mungkin petunjuk dari Tuhan, tentang nasib hidupnya yang tak kunjung berubah. Suara serangga dan tetesan air dari langit-langit goa menjadi musik malam yang menenangkan sekaligus menakutkan. Tapi semakin lama Anto duduk diam, rasa takutnya perlahan hilang, berganti dengan perasaan damai. Ia mulai berdoa dalam hati dengan suara yang nyaris tak terdengar. Ya Tuhan, kalau memang masih ada jalan buatku, tunjukkan. Aku lelah gagal terus. Aku hanya ingin keluargaku bisa hidup tenang. Setelah berjam-jam duduk dalam keheningan, mata Anto terasa berat. Ia pun tanpa sadar tertidur di dalam posisi bersila. Dalam tidurnya, Anto bermimpi aneh. Ia melihat dirinya berdiri di dalam goa yang sama, tapi suasananya jauh lebih terang. Di tengah goa, ada sebuah guci besar berwarna hitam yang tampak tua dan berdebu. Dari dalam guci itu, terdengar suara berbisik pelan tapi jelas. Ambillah sesuatu yang ada di dalam guci ini, tapi ingat, jangan buka sebelum kau sampai di rumah. Suara itu membuat tubuh Anto merinding. Ia ingin bertanya siapa yang berbicara, tapi mulutnya seakan terkunci. Hanya bisikan itu yang berulang-ulang terdengar di kepalanya. Semakin lama semakin jelas. Ambillah, ambillah, tapi jangan buka di sini. Tiba-tiba Anto terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin mengalir di dahinya. Meski udara di dalam goa begitu dingin. Ia memandang sekeliling, semuanya sunyi. Tapi kata-kata dalam mimpinya masih terngiang jelas di telinganya. Anto duduk lama, merenung dalam diam. Ia bertanya-tanya apakah mimpi itu hanya khayalan atau memang sebuah pertanda. Tapi rasa penasaran dalam hatinya lebih kuat daripada rasa takutnya. Kalau memang benar ada guci di sini, aku harus menemukannya, katanya pelan. Dengan langkah hati-hati Anto menelusuri bagian dalam goa yang lebih dalam. Ia meraba dinding batu sambil membawa obor kecil yang ia buat dari kain dan kayu kering.
Setelah beberapa saat, matanya menangkap sesuatu di pojokan gelap. Sebuah guci besar yang tertutup debu dan sarang laba-laba. Hatinya berdebar keras. Guci itu persis seperti yang ia lihat dalam mimpi. Anto menelan ludah, lututnya gemetar tapi tangannya perlahan meraih mulut guci itu. Ia menatap ke dalam gelap, hanya udara lembab yang keluar. Ia pun memasukkan tangannya perlahan ke dalam guci itu dan merasakan sesuatu yang keras dan dingin di dasar. Ia menggenggam benda itu dan menariknya keluar. Ternyata hanya sepotong besi kecil yang sudah berkarat. Anto menatapnya lama, bingung. Hanya ini. Apa maksudnya ini semua? Tapi ia teringat pesan dalam mimpinya. Jangan buka sebelum sampai di rumah. Jadi ia memutuskan untuk tidak berpikir banyak. Ia membungkus besi kecil itu dengan kain, memasukkannya ke kantong dan segera keluar dari goa. Langit sudah mulai terang. Burung-burung di hutan mulai bersuara, menandakan pagi datang. Anto melangkah pulang dengan hati penuh tanda tanya. Tidak tahu bahwa benda kecil berkarat yang ia bawa akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi itu, Anto berjalan keluar dari hutan dengan tubuh lelah tapi hati penuh tanda tanya. Ia masih memegang erat kain kecil yang di dalamnya tersimpan benda yang ia temukan dari guci di dalam goa. Sepotong besi berkarat. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya terus bertanya-tanya. Apa maksud semua ini? Kenapa harus besi berkarat? Apa gunanya buatku? Ia mencoba berpikir positif. Mungkin saja benda itu semacam jimat atau pertanda dari mimpi semalam. Tapi semakin ia pikir, semakin bingung jadinya. Setelah berjalan hampir setengah hari, akhirnya Anto tiba di rumah. Istrinya yang sejak semalam cemas, langsung menyambut dengan wajah lega. Astaga, kemana aja tuh? Aku kira kamu nggak bakal pulang. Anto hanya tersenyum tipis dan menjawab pelan, aku cuma cari ketenangan dan mungkin petunjuk. Setelah makan dan beristirahat sebentar, Anto duduk di kamar. Ia teringat pesan dalam mimpinya, jangan buka sebelum sampai di rumah. Sekarang ia sudah di rumah. Jadi dengan hati-hati ia membuka kain pembungkusnya. Benda kecil itu ternyata memang sepotong besi tua berkarat seukuran jari telunjuk. Bentuknya tak beraturan, warnanya kusam. Dan di beberapa bagian terlihat seperti bekas ukiran yang sudah pudar. Anto menatapnya lama. Tidak ada yang istimewa. Tidak ada cahaya, tidak ada keanehan. Apa ini, cuma besi rongsok biasa? Gumamnya pelan. Namun karena ia sudah mendapatkannya dengan cara yang begitu aneh, Anto merasa sayang untuk membuangnya. Ia pun memutuskan untuk menyimpan benda itu di dalam lemari pakaian. Di bawah tumpukan baju lamanya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Hidup Anto tetap sulit. Uang masih pas-pasan, bahkan kadang kekurangan. Ia sempat kecewa dan merasa mungkin semua yang ia alami di hutan itu cuma mimpi kosong. Tapi meski begitu, Anto masih sering memikirkan benda kecil itu. Setiap malam sebelum tidur, ia sempat melirik ke arah lemari, bertanya dalam hati, apa kamu sebenarnya punya arti benda kecil? Namun waktu terus berjalan. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Tidak ada perubahan apapun dalam hidup Anto. Ia tetap berusaha mencari kerja, tapi selalu gagal. Kadang ia sempat berpikir untuk kembali ke hutan dan menaruh kembali benda itu ke gua, tapi rasa takut menahannya. Sampai akhirnya di suatu hari yang biasa saja, ketika Anto benar-benar kehabisan uang dan sedang duduk di depan rumah, datanglah seorang pria tua menuntun gerobak rongsok. Pak, mau beli rongsokan nggak? Saya lagi butuh uang, ini ada besi-besi bekas. Anto berpikir sejenak, lalu mengangguk. Meski ia tak punya banyak uang, ia membeli beberapa barang rongsok itu, berharap bisa menjualnya lagi untuk sedikit keuntungan. Ia tidak tahu bahwa keputusan kecil itulah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Hari demi hari berlalu, setelah Anto membeli rongsokan dari pria tua itu, ia membersihkan besi-besi bekas itu dan mencoba menjualnya ke pengepul di pasar. Awalnya hasilnya kecil sekali, tapi lumayan untuk beli beras dan kebutuhan sehari-hari. Namun meski sedikit ada pemasukan, hidup Anto tetap saja sulit. Usaha apapun yang ia lakukan masih terasa berat. Kadang untung, lebih sering rugi. Kadang ada pembeli, lebih sering sepi. Malam hari Anto sering duduk termenung di depan rumah. Ia menatap langit yang gelap, berpikir panjang tentang apa yang sebenarnya salah dalam hidupnya. Ia teringat benda kecil berkarat yang dulu ia ambil dari gua. Apa mungkin benda itu cuma besi biasa? Atau aku yang belum mengerti maksudnya?
Rasa penasaran itu terus menghantui pikirannya. Tapi karena tak terjadi apa-apa, Anto akhirnya berhenti berharap. Ia hanya menyimpan besi itu di dalam lemari, tidak pernah disentuh lagi. Suatu malam istrinya duduk di sampingnya dan berkata dengan lembut, "To, kamu nggak usah terlalu mikir berat. Mungkin rezeki memang belum waktunya datang. Kita sabar aja." Anto mengangguk pelan. Ia tersenyum, meski hatinya tetap gundah. Ia tahu istrinya berusaha menenangkan, tapi ia juga tahu kalau hidup mereka tidak bisa terus seperti ini. Beberapa minggu kemudian, kejadian tak terduga kembali datang. Seorang pemuda lewat di depan rumah Anto, sambil menuntun becak penuh barang bekas. Pemuda itu berhenti dan berkata, "Pak, mau beli rongsokan nggak? Saya punya banyak, murah-murah aja." Anto awalnya ragu, tapi entah kenapa, ada dorongan dalam hatinya untuk membeli lagi. Ia pun mengambil sebagian uang hasil jualan kecilnya dan membeli rongsokan itu. Keesokan harinya, ia membersihkan barang-barang bekas itu, lalu menjualnya ke pengepul yang lebih besar. Ternyata semuanya laku cepat, dan hasilnya lumayan besar. Anto kaget. Karena baru kali ini ia benar-benar dapat untung lumayan. Aneh, biasanya nggak semudah ini, pikirnya. Beberapa hari kemudian, hal yang sama kembali terjadi. Orang-orang datang sendiri ke rumahnya, menawarkan barang rongsok. Kadang tukang becak, kadang warga desa sebelah. Bahkan ada juga yang datang dari jauh. Anto menerima semuanya dan mulai serius menekuni usaha itu. Ia mengatur tempat di samping rumah untuk menumpuk barang-barang bekas, dan dari situlah hidupnya perlahan mulai berubah. Namun di tengah rasa syukur dan semangat barunya, Anto masih belum sadar bahwa mungkin semua ini ada hubungannya dengan benda kecil berkarat yang diam tersimpan di dalam lemari. Sejak hari itu, hidup Anto perlahan mulai berubah. Orang-orang terus berdatangan ke rumahnya, setiap hari membawa barang-barang bekas, besi tua, kaleng, kabel, dan perabot rusak. Awalnya Anto hanya menumpuknya di halaman, tapi lama-lama tempat itu penuh, sampai ia harus membuat gudang kecil dari bambu di samping rumah. Yang membuat Anto heran, barang-barang itu selalu laku cepat. Bahkan terkadang, sebelum ia sempat menimbang semuanya, sudah ada pengepul besar yang datang menawarkan harga tinggi. Aneh ya, dulu jual barang baru aja nggak pernah laku. Sekarang jual barang bekas malah dicari-cari, gumam Anto sambil tersenyum kecil. Setiap hari, uang hasil penjualan rongsok terus bertambah. Ia mulai bisa membayar utang, memperbaiki rumah, dan bahkan membeli sepeda motor bekas untuk keliling mencari barang-barang rongsokan di desa lain. Orang-orang di sekitar pun mulai heran melihat perubahan itu. Ada yang kagum, tapi tak sedikit juga yang iri. "Wah, Anto sekarang sukses ya," katanya, usahanya lancar banget. Iya, padahal dulu hidupnya susah. Kok bisa tiba-tiba beruntung gitu ya? Namun Anto tidak terlalu memikirkan omongan orang. Ia hanya tahu, semua ini dimulai sejak ia mengambil besi kecil berkarat dari gua itu. Kadang ia ingin membuka lemari dan melihatnya, tapi entah kenapa, setiap kali benda itu terpikir, ada rasa dingin merambat di tubuhnya. Ia memilih untuk tidak menyentuhnya, cukup menyimpannya diam-diam. Bulan berganti tahun, usaha rongsok Anto semakin besar. Ia sudah punya 2 truk pengangkut dan beberapa pekerja. Gudang bambunya kini diganti dengan bangunan permanen dari batako. Bahkan ia sudah membuka cabang di desa sebelah. Setiap malam Anto duduk di teras rumahnya yang kini jauh lebih bagus. Ia melihat anak-anaknya bisa sekolah dengan tenang, istrinya tampak bahagia, dan hidupnya terasa benar-benar berubah. Namun jauh di dalam hati, ada satu hal yang selalu mengusik pikirannya. Apakah semua ini benar-benar hasil kerja keras? Atau karena benda itu? Suatu malam ia bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, ia kembali berada di depan gua tua di tengah hutan. Dari dalam gua terdengar suara lirih yang sama seperti dulu. "Kau sudah memetik hasil dari besi berkarat itu. Jangan lupa asalnya." Anto terbangun dengan napas tersengal. Ia menatap langit-langit rumah, lalu mengusap wajahnya pelan. Mimpi itu terasa sangat nyata. Ia tahu, mungkin sudah waktunya untuk mengingat kembali tempat asal benda itu. Dan sejak malam itu, setiap kali Anto mendapat keuntungan besar, ia menyisihkan sebagian uangnya untuk bersedekah. Dalam hatinya, ia percaya bahwa apapun yang ia miliki sekarang bukan semata karena kerja keras, tapi juga karena sebuah bantuan yang datang dari jalan yang tidak bisa dijelaskan. Tahun demi tahun berlalu, dan kini hidup Anto benar-benar berubah jauh dari sebelumnya. Dulu rumahnya reot dan hampir roboh.
tapi sekarang berdiri megah dengan cat baru dan halaman luas. Dulu ia hanya punya sepeda butut, tapi sekarang di depan rumahnya terparkir 2 mobil pickup dan 1 truk pengangkut rongsok. Anto kini dikenal sebagai pengepul barang bekas paling sukses di daerahnya. Ia punya banyak cabang, beberapa karyawan dan hubungan dengan pabrik besar di kota. Setiap hari truk-truk datang membawa rongsokan dari berbagai tempat dan semuanya dikelola oleh Anto dengan teliti. Namun di balik kesuksesannya, Anto tetap orang yang sederhana. Ia tak pernah sombong atau pamer. Ia masih sering duduk di warung kecil sambil ngopi dengan warga. Bahkan kadang membantu mereka yang butuh uang. Orang-orang di desa menghormatinya karena meski kaya, Anto tak pernah berubah sikap. Tapi ada satu hal yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun tentang besi kecil berkarat yang dulu ia temukan di gua. Benda itu masih ia simpan di lemari kamarnya, di tempat yang sama seperti dulu. Setiap kali Anto melihat benda itu, hatinya terasa aneh, campuran antara rasa syukur dan takut. Suatu malam, ketika Anto sedang duduk santai di ruang tamu bersama keluarganya, istrinya tiba-tiba berkata, "Toh aneh ya, usaha kita maju banget. Kadang aku suka mikir, kenapa bisa secepat ini?" Anto hanya tersenyum dan menjawab pelan, "Mungkin ini hasil kerja keras kita, Bu, tapi juga karena doa dan keberuntungan." Setelah keluarganya tidur, Anto duduk sendirian di kamar. Ia membuka lemari dan mengambil benda itu. Besi kecil berkarat. Ia menatapnya lama. Kini barulah ia benar-benar paham. "Jadi ini maksudnya," katanya pelan. Besi berkarat itu ternyata melambangkan rezekinya. Barang-barang bekas, rongsokan, besi tua, semua hal yang dulu dianggap tidak berharga, kini menjadi sumber kekayaannya. Benda itu seperti simbol jalan hidupnya. Sesuatu yang jelek dan tak bernilai, tapi kalau digarap dengan sabar, bisa jadi sumber rezeki yang besar. Anto tersenyum kecil. Ia merasa lega, seolah teka-teki hidupnya sudah terjawab. Sejak malam itu ia berjanji dalam hati. Setiap tahun, ia akan kembali ke hutan tempat ia menemukan benda itu, bukan untuk mencari pesugihan, tapi untuk berterima kasih dan bersedekah. Benar saja, setiap tahun setelah hari itu, Anto selalu menyembelih 1 ekor sapi di kampung sekitar gua. Dagingnya ia bagikan ke warga yang tinggal di sana. Bagi Anto, itu adalah caranya untuk menghormati tempat yang dulu memberinya harapan, di saat ia hampir menyerah. Dan meski kini hidupnya bergelimang rezeki, Anto tidak pernah lupa bagaimana rasanya menjadi orang yang tidak punya apa-apa. Ia tahu, kekayaan sejati bukan dari uang semata, tapi dari hati yang tahu bagaimana cara bersyukur. Waktu terus berjalan, tahun demi tahun berlalu, dan Anto kini hidup dengan penuh ketenangan. Usahanya semakin besar, anak-anaknya sudah bersekolah tinggi dan istrinya hidup dengan bahagia. Tapi satu hal yang selalu ia jaga sampai sekarang adalah rasa syukur. Setiap kali ia duduk sendirian di malam hari, Anto sering memandangi benda kecil yang dulu ia ambil dari gua, besi kecil yang berkarat. Benda itu tidak berubah bentuk, masih sama seperti dulu. Kusam, kotor, dan tampak tidak berharga. Tapi bagi Anto, benda itulah yang paling berharga di dunia. Ia teringat bagaimana hidupnya dulu, betapa susahnya mencari makan, bagaimana ia hampir menyerah, bahkan sempat kehilangan harapan, dan semua itu berubah sejak ia menemukan besi kecil itu. Ia sadar, bukan besinya yang ajaib, tapi pesan di baliknya yang mengubah hidupnya. Rezeki itu kadang datang dari hal yang kita anggap tak berharga, katanya dalam hati. Sama seperti besi tua, kalau kita sabar dan telaten bisa jadi emas. Sejak itu, setiap tahun pada tanggal yang sama ia menemukan gua dulu, Anto selalu pergi ke hutan. Ia membawa 1 ekor sapi, menyembelihnya, lalu membagikan dagingnya kepada warga kampung sekitar. Bagi Anto, itu bukan syarat pesugihan, tapi bentuk terima kasih kepada alam yang telah membantunya menemukan jalan hidup. Warga sekitar pun mengenalnya sebagai orang baik yang dermawan, tapi tak ada yang tahu asal mula kebiasaan itu. Mereka hanya tahu, setiap kali Anto datang, suasana kampung jadi ramai dan penuh kebahagiaan. Suatu malam, setelah selesai berbagi daging kurban, Anto duduk di depan gua tempat semuanya bermula. Ia menatap mulut gua yang gelap itu dan tersenyum. Suara jangkrik dan desiran angin malam mengiringi pikirannya yang melayang jauh ke masa lalu. Kalau bukan karena keputusanku waktu itu, mungkin aku nggak akan sampai di titik ini, ucapnya pelan. Tiba-tiba,
Dari dalam gua terdengar hembusan angin dingin yang lembut, seperti seseorang sedang menghela napas panjang. Entah hanya perasaan. Tapi Anto merasa ada yang menatapnya dari kegelapan. Ia tidak takut, justru ia tersenyum dan berkata pelan, "Terima kasih. Aku nggak akan lupa." Ia menunduk sejenak, lalu berdiri dan berjalan meninggalkan gua dengan langkah tenang. Sejak saat itu, setiap orang yang melihat Anto selalu bilang hidupnya penuh berkah. Tak hanya karena ia kaya, tapi karena hatinya damai dan rendah hati. Dan benda kecil berkarat itu tetap tersimpan rapi di lemari kamarnya. Bukan sebagai jimat, tapi sebagai pengingat bahwa dalam hidup, bahkan sesuatu yang tampak tak berguna sekalipun, bisa membawa makna besar kalau kita mau menghargainya. Untuk kita semua, percayalah, kadang rezeki tidak datang lewat hal yang indah atau berkilau. Ia datang lewat sesuatu yang sederhana, bahkan yang tampak kotor dan tak berharga. Seperti besi berkarat yang menuntun Anto dari kemiskinan menuju keberkahan. Terima kasih buat kalian semua yang sudah setia dengerin cerita ini. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, tambah rezekinya dan makin sukses. Ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.